Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga teman-teman ya seiman, semoga diberikan oleh Allah kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Di sini saya mau menjelaskan terkait yang namanya dalam Islam itu kaidah. Kaidah itu adalah keyakinan dasar pada diri kita, dan yang kita akan bahas itu tentang rukun Islam. Rukun Islam yang kita ketahui teman-teman itu ada 5 ya. Ini harus wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu syahadat. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima menunaikan ibadah haji. Ini tapi harus di garis bawahi, ini bagi yang mampu. Jadi kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Nah, pertama syahadat adalah dasar kunci untuk kita mengunci hati kita, yaitu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita tancapkan di dasar hati kita bahwasanya syahadat adalah kunci untuk meyakinkan diri kita untuk melanjutkan ibadah-ibadah selanjutnya. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat artinya teman-teman untuk mencapai titik puncaknya keimanan kita. Ya, mendirikan sholat itu ada 5 waktu ya. 5 waktu itu harus kita kerjakan karena hukumnya wajib. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Terus inas sholata tanha anil fasya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau kita sudah benar sholatnya, ya, bukan sekedar kewajiban, yaitu kita tancapkan benar-benar iman kita bahwa sholat itu adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkomunikasi langsung kepada Allah. Jadi kalau sudah mencapai itu, insya Allah perbuatan keji dan mungkar itu dikit sedikit akan hilang. Jadi kita belajar untuk mendalami tentang sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Menunaikan zakat itu sudah dijelaskan tadi ya, yaitu langsung dengan sholat, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ya, zakat dalam Islam itu 2,5% ya. Biasanya kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Nah, zakat itu terbagi ada zakat mal, zakat fitrah gitu ya. Lalu yang keempat itu berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, puasa ini wajib. Jadi kalau misalnya kita nggak berpuasa, itu kita akan bayar puasanya ya. Nah, di Quran sudah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa ini memang untuk Allah ya. Jadi hukumnya wajib. Ya, jadi bulan suci Ramadan ya 2026 insya Allah sudah mendekati ya, insya Allah akan dilaksanakan di bulan Februari 2026 ya. Insya Allah kita sampai, insya Allah kita bertemu di bulan suci rahmatil alamin tadi. Yang kelima menunaikan ibadah haji. Nah, ini harus kita kurungi, itu bagi yang mampu saja. Mampu, jangan berhutang, jangan memberatkan kita, karena haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Mekah Madinah Al-Mukarramah. Yaitu walillahi 'alan nas hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila.
Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Itu Quran surat Ali Imran. Jadi dari 5 ini tadi teman-teman, ya insyaallah sama-sama kita berdoa, tancapkan dalam hati iman kita, semoga kita mencapai titik full, yaitu 5 tadi sebagai rukun Islam kita. Yang namanya rukun, kita harus ikuti semua rukun-rukun yang ketentuan dari Allah SWT tadi, ya. Semoga kita sama-sama sharing, belajar dikit demi sedikit, belajar tentang fikih. Bagaimana kita 5 tadi semuanya nanti akan kita bahas, ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, tapi insya Allah dari 5 ini teman-teman insya Allah sudah melaksanakan semua dan bisa mencapai titiknya iman untuk mencapai takwa kepada Allah SWT. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah SWT, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.